hanyalah sebagai tempat kami untuk merefleksikan diri kami atau memperbaharui diri kami kembali kepada fitrahnya manusia. Jadi kami itu benar-benar sebenarnya dalam perenungan iman ortodoks, kami itu mati raga. Lebih kepada itu, mematikan raga kami. Jadi kami tidak begitu seperti yang orang-orang lain sangkakan gitu ya, yang mengejar dunia, mengejar karir, mengejar apapun itu. Karena bagi kami seperti yang dikatakan Rasul Paulus, hidup ini adalah pertandingan. Maka kami itu sebenarnya memiliki iman yang tak terkalahkan jika kami bertanding dengan baik melawan dosa dalam daging kami semasa kami hidup. Jadi itu. Oh, oh iya, Mbak. Aku nangkep, Mbak. Oke, Mbak. Mbak Agatha. Silakan. Iya, ini live pertandingan ding tadi sampai di mana kesimpulan pertandingan. Nah, Mbak, oh, aku iya isu-isu yang rame ini, Mbak, tentang di mana ada seseorang yang meyakini akan yang mengimani tentang Tuhan pada tataran individu truth claim masing-masing. Nah, oke, tapi aku melihat realitas bangsa kita ini ya yang masih ramai, Mbak, 750 T apa berapa T, terus keadilan yang seharusnya 10 tahun apa seumur hidup dipangkas jadi berapa tahun. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak itu bagaimana, Mbak? Apa ya? Isu tentang keimanan akan Tuhan dari pandangan Mbak dan dalam menghadapi situasi demikian, Mbak. Oke. Kami sebagai iman ortodoks hanya bisa mengampuni dan berdoa bagi kedamaian dunia. Itulah yang kami lakukan setiap kami ekaristi. Apapun yang dunia ini lakukan, seperti apapun bumi ini berputar, kami tetap ya, yang kami lakukan itu sebagaimana murid Kristus yang adalah memanunggalingkan Tuhan itu di dalam diri kami, sehingga kami mencapai kesatuan iman. Itu tadi yang saya jelaskan, masih sama sih ya. Kami itu mempertahankan iman yang tak terkalahkan. Mau seperti apapun isu-isu yang beredar terhadap dunia ini, orang ortodoks itu cenderung kami itu hanya bisa mendoakan. Karena hanya sampai di situ saja yang bisa kami lakukan. Doa kami itu, kami percaya sekali. Bersama-sama kami lakukan dengan sehati, dengan keikhlasan hati dan kebersihan hati. Saya percaya Tuhan Yesus itu pasti akan memulihkan Indonesia ini dan memulihkan dunia ini. Ingat. Tuhan tidak akan tinggal diam dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Tuhan tidak akan tinggal diam dengan dosa itu semakin merajalela di dunia ini. Ya, makanya kami itu berdoa sekaligus kami pun mengajar. Nah, contoh yang saya lakukan ini. Supaya apa? Kita itu sebagai manusia kembali kepada kodrat kita, merenungi hakikat kita yang adalah debu dan tanah. Kalau kita mengenal diri kita ini hanyalah debu dan tanah, jangan ngejar harta. Jangan ngejar kekuasaan. Itu yang bisa kami lakukan. Makanya selalu episkop saya dan romo-romo saya selalu mengingatkan itu. Hiduplah kamu sebagaimana kamu diciptakan, seperti bayi yang baru lahir itu kudus, bersih, gitu. Jadi mau bagaimanapun politik di dunia ini, mau bagaimanapun konspirasi di dunia ini yang diprakarsai oleh iblis itu, kami tetap bisa melawannya itu melalui doa, puasa, dan liturgi-liturgi. Itu doa-doa kami di masa puasa ini sangat-sangat penting sekali. Makanya sebenarnya adalah
40 hari sebelum menjelang Paskah ini, disinilah Tuhan itu memandang kami yang berlutut, memandang kami yang tertunduk kepalanya, memohonkan perdamaian dunia ini, dan memohonkan agar dosa itu semakin ditekan. Dengan cara apa? Menginjili yang benar. Itu. Kami selalu begitu, mengingatkan teman-teman kami yang kita ini adalah manusia, jangan terlalu berapi-api untuk mengejar keinginan daging yang paling cuma 70 tahun kita bisa nikmati. Gitu. Oke, Mbak Agatha, aku makasih banyak Mbak atas sudut panjangnya. Nah, oke Mbak, satu lagi boleh Mbak? Boleh, silakan. Mbak, yang tadi Mbak Agatha itu nyebut tentang Ekaristi. Nah, Ekaristinya itu yang apa ya Mbak? Yang tipe apa ya Mbak? Oke, Ekaristi itu adalah kurban. Karena ibadah dari zamannya Adam sampai sekarang ini itu masih sama. Sebab Allah itu satu, tentu Allah itu konsisten dengan hukumnya. Setiap yang berdosa pasti mati. Setiap berdosa harus membersihkan dosanya dengan cara apa? Menumpahkan darah. Karena hukum di dalam iman Kristen itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang setara. Namanya hukum itu pasti adil. Jadi kalau manusia berdosa, dagingnya, tubuhnya, seluruhnya melawan Allah, dia harus mati. Sebab itu hukumnya Allah. Dalam keadilannya, dia menuntut penghukuman yang sebesar-besarnya. Karena Allah itu kudus. Dia tidak bisa bercampur dengan setitik dosa. Makanya sedikit pun manusia itu berdosa, dia harus menumpahkan darah sebagai kurban penghapus dosanya. Ekaristi itu adalah kurban yang paling rasional yang setara dengan dosa manusia. Kalau dikatakan mata ganti mata, maka manusia berdosa, maka harus juga manusia yang menggantikannya. Itulah kurban yang setara. Makanya kenapa orang Kristen, ada Bang Aderion. Makanya kenapa Allah tidak lagi mengkenankan kurban bakaran seperti di zaman-zaman dulu, yaitu domba. Karena itu tidak setara dengan manusia. Tetapi kalau mau dibuat kurban yang setara dengan manusia, manusia di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa. Ya kan? Makanya Allah mengutus anaknya, yaitu Firman yang jadi manusia, dan dia menjadi kurban atas seluruh dosa-dosa dunia. Itulah kenapa Kristus Yesus sebelum malam dia diserahkan, dia melakukan perjamuan terakhir. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lalu dia mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, inilah darahku yang diserahkan bagimu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Nah, makanya kenapa kami orang Kristen itu ketika mengadakan perjamuan kudus atau Ekaristi, kami tidak menganggap itu sebagai lambang, melainkan benar-benar sepenuhnya darah dan tubuh Kristus. Ya kan? Nanti Bun nggak bisa jelasin Melkisedek kejauhan. Ya, makanya maaf ini. kenapa setiap orang Kristen berdosa, dia harus melakukan kurban. Kurbannya apa? Kurban yang dilakukan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Jadi sekali dia berkurban, itu berlaku untuk selama-lamanya. Makanya kenapa orang Kristen setiap hari berkumpul, itu untuk Ekaristi, bukan untuk homili. Ekaristi itu adalah kurban penebus dosa manusia. Yang mau ditebus, kalau yang RT 6 kan gak mau. Gitu. Jadi dengan cara itu, dulu orang-orang di zaman perjanjian lama, setiap ada yang berdosa, dia menyerahkan kurban kepada imam. Supaya dosa dia ditransfer ke dalam hewan kurban ini. Kurban itu kan artinya mengganti. Ya, ditransfer ke situ, dibakar habis, maka dosanya habis. Manusianya menjadi suci kembali, menjadi bersih kembali. Demikian kita juga sekarang ketika manusia itu mengakui dosanya kepada imam lalu melakukan Ekaristi, dosanya benar-benar sudah bersih. Makanya hari ini kami kembali Pitra. Bang Aderian jangan lupa ya. Selamat Fitra Mbak.
Eka Risti. Eka Romo itu. Ya Mbak, selamat. Mbak Agatha, Mbak, maaf ini sambil diiringin sholawat tetangga-tetangga saya. Ini sekalian aku ngambil kesimpulan ya Mbak. Oke Mbak, aku jadi paham. Oh ternyata pandangannya masih konsisten atas firman-firman Tuhan Mbak. Oke, ya udah Mbak, makasih banyak Mbak. Semoga kita pandangan ini dapat dielaborasikan di bangsa ini dan semoga kedepannya tidak ada sekularisasi seperti bangsa lainnya. Saya harapkan itu dalam menghadapi transformasi kedepannya. Amin. Makasih Kak, Mbak. Amin. Tungguin Romo ya. Mbak Agatha, Mbak, Ya, iya. Mbak, Kenapa, Bang? aku suruh turun katanya tadi Mbak. Aku turun dulu ya Mbak, soalnya Oke, siap. Tuhan berkati. kapan-kapan. Ya. Iya. Apa ini? Tuh, lu tidur tuh.